Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi atas segala karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang melalui perantara beliaulah pada saat ini kita bisa merasakan manisnya Islam dan iman di dalam diri kita. Nah, pemirsa TVRI di mana saja Anda berada, dan juga ibu-ibu yang berada di studio, pada hari ini kita kembali akan belajar ataupun mengkaji dalam kajian kitab Kuning Sahih Bukhari bersama narasumber kita Dr. Ahmad Lutfi Fatullah. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan, di sini sudah ada beberapa ibu dari kelompok pengajian atau Majelis Ta'lim Husnul Khotimah, dan juga dari Majelis Ta'lim atau dari Yayasan Kiai Haji Abdul Mughni di Kuningan, Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah yang di sini sehat semua, Bu. Bapak lemes banget kelihatan. Coba ke dalam kajian, wah, mudah-mudahan ini tetap memberikan semangat buat kita ya. Nah, sebelum memulai ada satu cerita. Saya teringat cerita ini terjadi di negeri Jepang. Pada waktu itu ada seseorang yang ingin merenovasi rumah. Ternyata rumah Jepang itu biasanya kalau dindingnya itu ada jaraknya, Bu ya, ada ruang kosong. Nah, pas dia bongkar, ternyata di situ ada seekor kadal ya yang sudah tertancap paku kakinya. Dia kaget, kemudian dia perhatikan ternyata paku itu sudah ada tertancap sejak 10 tahun yang lalu. Waduh, dia bilang kok kadal ini bisa tetap hidup. Dia bingung. Nah, di tengah kebingungannya itu kemudian dia melihat ada seekor kadal datang, membawa makanan di mulutnya. Kemudian dikasih kepada kadal yang tertancap kakinya tadi. Subhanallah. Ternyata dengan cinta seekor kadal itu ya bisa menjaga dan merawat kadal ataupun pasangannya yang mengalami masalah ataupun yang terkena musibah, tidak bisa kemana-mana karena tertancap. Kemudian saya teringat betapa banyak di antara kita mungkin ya yang orang tuanya sudah lanjut usia, yang sudah tidak bisa bekerja lagi, yang berada di rumah, kemudian merasa nih ibu ya Allah ngomel mulu di rumah, orang tua katanya. Jadi saya teringat, ya Allah, kadal saja bisa sayang sama pasangannya, apalagi kita sebagai manusia sudah selayaknya bersyukur masih mendapatkan titipan amanah orang tua yang berada di tengah-tengah kita. Makanya mudah-mudahan ini jangan titipin ibu-ibu kita di tempat panti jompo, Ibu ya. Subhanallah. Saya yakin ibu yang di sini ya, yang barangkali usianya masih 60 tahun ke atas. Ini pasti memiliki keluarga yang sangat merawat dan baik, dan semoga ini menjadi keberkahan bagi kita semua. Subhanallah. Nah, baiklah. Sebelum kita melanjutkan ya bersama dengan Ustadz Dr. Ahmad Lutfi, saya ingin mengingatkan, alhamdulillah ya Kiai, ini kita sudah bisa memperoleh. Nah, ini ada CD ya, VCD atau CD Kiai? CD ya, hadis-hadis keutamaan Al-Quran dan juga Sahih Bukhari. Nah, kedua CD ini sudah dapat diperoleh dengan harga Rp25.000. Nah, keterangan lebih lanjutnya ini bisa dilihat ya. Silakan Anda mengetik ataupun melihatnya di pusatkajianhadis.com. Nanti di sana informasi lebih jelas kemana harus mendapatkan, kira-kira gitu ya. Nah, baik, sebelum kita melanjutkan, mari sama-sama kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh qori kita Aiman Mansur, yang akan membacakan surat Ali Imran ayat 102 sampai dengan 105. Mari sama-sama kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, baik pemirsa, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita, kali ini kita akan mengangkat tema mencari Lailatul Qadar bagian dari iman. Nah, sebelumnya sekali lagi kami hanya ingin mengingatkan kepada Anda semua yang ingin menyampaikan sedikit infak ataupun amalannya, sedekahnya, silahkan Anda bisa secara rutin ya, karena walaupun sedikit tetapi Allah mencintai amalan-amalan yang rutin tersebut, seperti yang selalu Kiai sampaikan juga. Silahkan bisa menyampaikan sedekah 20.000 per bulan melalui rekening BCA di 6030751 atau di rekening BRI di 05230100034304. Nah, baiklah pemirsa, kita akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini untuk masuk dalam pembicaraan kita, kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Alhamdulillah, pemirsa, Anda masih bersama kami dan juga ibu-ibu bapak sekalian ya. Siap, udah siap kita mau mengaji nih? Oke, baik. Nah, siap ini karena penting dulu Kiai, karena kesiapan
fisik dan kesiapan mental. Ada orang sih fisik, nawa itu yang fisiknya sih di sini, tapi pikirannya entah kemana gitu. Jadi mudah-mudahan dengan selalu ditekan ini kita senantiasa siap. Baik, kayaknya sebelum masuk saya ingin bertanya sedikit tentang CD ini. Ini yang di dalam Sahih Bukhari, apakah semua yang ada di kitab Sahih Bukhari itu termaktub di sini atau gimana? Belum, Ustaz. Kita kan ngaji ini baru 2 kitab. Baru kitab Badul Wahyi sama Kitabul Iman. Nah, kita buatkan yang di sini untuk kita bisa ngaji sambil nonton laptop. Itu kita buatkan sampai kitab Tayamum. Sampai kitab Tayamum. Sampai kitab Tayamum, ada kitab Haid, kitab Wudu sudah masuk sampai 325 macam itu. 325 hadis. 325 hadis. Jadi insya Allah dengan memiliki ini akan membantu kita ya untuk lebih memudahkan dalam kita mengaji. Nanti kalau mungkin habis Ramadan sudah lengkap. Ya, kita sambung lagi. Sambung lagi. Subhanallah, kita doakan ya mudah-mudahan bisa cepat sekali prosesnya dan kayak kita diberikan kesehatan untuk bisa menyelesaikan ini dengan cepat karena untuk kemaslahatan kita semua. Baik, Kiai silahkan untuk menyampaikan tema kita tentang mencari Lailatul Qadar bagian dari iman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Para pemirsa TVRI di mana saja berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan mengkaji masih di kitab iman, akan tapi babnya yang berbeda. Bab yang sekarang adalah bab mengenai qiyamul lailatul qadar minal iman. Artinya adalah kalau kita mencari Lailatul Qadar adalah bagian daripada iman. Sebagaimana biasa ada santri, kemarin mahasiswa. Kemarin Ustadz, kemarin mahasiswa Lipia ya membaca. Nah sekarang santri membaca Sahih Bukhari. Kita dengarkan santri, nanti kita kupas. Baik. Sanadnya maupun matannya. Jadi silakan kepada santri Abdul Mukron ya untuk menyampaikan atau isi hadisnya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Babu qiyamul lailatul qadri. Babun qiyamul lailatul qadri minal iman. Qala Imam Bukhari rahimahumullah, haddatsana Abul Yaman qala akhbarana Syu'aibun qala haddatsana Abu Zinad 'anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Nah, pemirsa boleh nonton di televisi, boleh nonton dilihat di sallallahu alaihi wasallam. Man yaqum lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini hadisnya bagaimana biasa kita akan kupasnya dari 2 sisi. Dari tema dulu, dari bab dulu, terus sanad dan matan. Temanya kan bab qiyamul lailatul qadar minal iman. Kenapa, apa hubungannya antara mendirikan atau mencari Lailatul Qadar dengan iman? Orang mendirikan Lailatul Qadar atau mencari Lailatul Qadar, kalau bahasa kitanya kan mencari ya. Cari Lailatul Qadar. Mulai dari tanggal 21, tanggal 23 sampai puncaknya adalah 27. Ada juga yang 29. Itu kenapa bersusah-susah payah dari habis Isya sampai subuh? Apa yang mereka cari? Orang yang mau beriktikaf di masjid 10 hari atau mungkin hari-hari yang ganjil saja, kalau bukan imannya kuat nggak mungkin, Ustaz. Tanpa keimanan yang kuat. Karena hasilnya baru akan didapat adalah di akhirat nanti. Sebagai contoh, orang yang bermabit ya di malam Lailatul Qadar atau mencari di malam-malam ganjil Lailatul Qadar, apakah pulang dari Lailatul Qadar tambah kaya, Ustaz? Kan enggak. Pulang naik motor ya balik, pergi naik motor, pulang naik motor juga. Akan tapi kalau soal pahala sudah pasti beda. Orang yang masuk mabit di masjid di malam-malam Lailatul Qadar, pahalanya akan jauh lebih besar, dan dia pasti bawa pulang dengan pahala. Nah, apa yang menyebabkan mereka datang mau mabit di masjid-masjid itu? Satu saja, Ustaz, keimanan. Karena itu Imam Bukhari mengatakan di antara tanda-tanda keimanan adalah orang mau bermabit mencari malam Lailatul Qadar.
Itu ini. Nah ini Kiai kan sekarang kalau bicara malam Lailatul Qadar ini kan memang khusus terjadi di bulan Ramadan. Iya. Tapi kalau selain bulan Ramadan nggak ada Lailatul Qadar. Oh, jadi kalau yang mabit misalkan di luar bulan Ramadan di masjid itu tidak mencari Lailatul Qadar. Lain lagi ya? Iktikaf. Iktikaf boleh. Iya. Nah kita masuk ke penjelasan soal sanad dan matan. Iya silakan. Nah, sanadnya di sini dari Abu Hurairah. Sahabatnya adalah Abu Hurairah. Pertama dari Abu Yaman, terus Shu'aib, terus Abu Zinad, terus Al-A'raj, terus Abu Hurairah, sampai akhirnya Rasulullah SAW. Bagi pemirsa boleh lihat di laptop Set ya. Ya, silakan. Boleh lihat di layar kaca. Nah, ini di program hadis Set. Kalau kita mau lihat nih ya tagnya, ini mau tahu umpamanya Abu Yaman itu siapa? Tinggal klik di sini. Klik ruwatnya akan kelihatan di sini Abu Yaman dari mana? Abu Yaman orang Syam. Ya. Imam Bukhari orang Bukhara. Mencari guru dan mendengarkan guru dari orang Damaskus. Ya. Orang Syam. Gurunya Abu Yaman juga orang Syam. Shu'aib orang Syam. Abu Zinad juga orang Madinah. Berarti yang mencari dari Madinah adalah Shu'aib. Ya. Nah, Abu Zinad mendengarnya dari Al-A'raj. Al-A'raj ini orang Madinah yang kemudian pindah ke Mesir, ke Iskandaria. Nah, beliau yang mendengar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, dari peta ini Abu Hurairah orang mana? Aslinya kan orang Yaman. Ya. Pindah ke Madinah bersama Rasulullah, akhirnya pindah ke daerah Basra. Ke daerah Bahrain, terus balik lagi ke Madinah, meninggal di Madinah. Abu Hurairah meninggalnya di Madinah. Orang kan terheran, Abu Hurairah bukannya bersahabat dengan Rasulullah hanya 2,5 tahun, betul. Maksimal 3 tahun, mungkin nggak sampai 3 tahun. Tapi kok riwayat hadisnya banyak sekali. Orang orientalis mengatakan Abu Hurairah adalah pembohong besar. Bahkan ada satu kelompok Syiah ya mengatakan Abu Hurairah adalah pembohong besar. Nah, kita ingin menunjukkan di sini bahwa yang meriwayatkan dari Abu Hurairah bukan orang Madinah saja. Ini buktinya. Al-A'raj ini orang Madinah, akan tapi pindah ke Iskandaria. Akibatnya riwayat beliau yang pindah ke Iskandaria menyebar di Mesir. Nah, yang Abu Zinad orang Syam, orang Madinah ya maaf. Nah, Shu'aib orang Syam. Berarti hadis riwayat Abu Hurairah bertebaran di Syam. Abu Yaman orang Syam, bertebaran lagi di Syam. Imam Bukhari orang Bukhara, nanti bertebaran lagi ke seluruh Bukhara. Belum lagi orang dari mana-mana mengaji ke Imam Bukhari. Akibatnya menyebar lagi. Walhasil karena penyebarannya ini, akibatnya banyak orang yang merekam hadis-hadis riwayat Abu Hurairah. Nah, kalau kita mau lihat di sini kan, karena Abu Hurairah akan sering sekali terulang. Nah, kita akan lihat, para pemirsa sekalian bisa melihat Abu Hurairah muridnya berapa orang, Ustaz? Kan perbedaan antara kita bedakan nanti kita akan lihat Abu Bakar As-Siddiq atau Umar bin Khattab dengan Abu Hurairah. Secara ilmu hadisnya nih, Ustaz. Kita lihat berapa jumlah muridnya, banyakkan mana. Cara melihatnya silahkan, jangan dipindah ke saya, lihat ke ininya, ke laptopnya. Kita lihat caranya seperti ini untuk menggunakan program. Ada di bahas namanya, mencari. Ini mencari orang, mencari perawi. Ruwatul hadis, klik di sini. Kita klik di sini, cari Abu Hurairah. Abu Hurairah itu namanya Abdurrahman bin Sahar. Kita cari di Abdurrahman bin Sahar, turunkan ke bawah sampai Abdul Hamid, Abdurrahman di huruf sad, Abdurrahman bin Sahar, ini Abu Hurairah. Kita lihat gurunya siapa. Biasanya kan namanya sahabat gurunya satu, yaitu Rasulullah SAW. Atau gurunya mungkin Abu Bakar, yang habis Rasulullah Abu Bakar. Akan tapi Abu Hurairah gurunya, kita klik di sini, gurunya ada, kita turunkan, ada 14. 14, ini gurunya. Biasanya sahabat gurunya 1 atau 2, tapi beliau gurunya 14. Nah, beliau meriwayatkan
dari selain dari Rasulullah, dari Ubay, dari Usama, dari Hasan, dari Sa'ad ibn Malik, dari Aisyah, dari Abdullah bin Salam, dari Abdullah bin Utsman, dari Ali bin Abi Thalib, dari Umar bin Khattab. Artinya dari 14 orang. Nah, sedangkan muridnya kita tengok di sini, kita klik lagi di jumlah muridnya. Ada berapa jumlah muridnya? Ibu-ibu bisa melihat di layar kaca. Murid beliau 411. Nah, salah satu di antara penyebab banyaknya riwayat seseorang adalah penyebaran yang banyak. Ya, karena dengan guru yang sumbernya banyak 14, kemudian juga muridnya juga tidak kalah banyaknya juga, otomatis sebenarnya hadis yang melalui Abu Hurairah ini akan tersebar dengan cepat dan banyak juga. Gitu. Ya. Di samping itu beliau sendiri kan memang menemani Rasul itu sangat dekat sekali. Sangat dekat sekali. Terus juga umurnya panjang, Ustaz. Setelah Rasulullah meninggal, beliau meninggalnya di tahun 58 Hijriah. 58 Hijriah kan berarti sekitar 17 tahun ya. 17 tahun setelah Rasulullah 47 tahun. 47 tahun setelah Rasulullah meninggal, wafat. Sedangkan Abu Bakar kan hanya 2,5 tahun setelah Rasulullah wafat. Walhasil zaman Abu Bakar orang kurang membutuhkan hadis ketimbang zaman Abu Hurairah. Nah, walhasil dengan penjelasan seperti ini kita bisa lebih mengerti lagi kenapa Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Masya Allah. Itu dari sisi matannya. Dari sisi sanadnya. Sedangkan dari sisi matannya, kita kembali ke hadisnya atau kita tengok program yang kita sudah buat. Ini man yakum lailatul qadri imanan wa ihtisaban, barang siapa mencari malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, atau mendirikan, boleh mencari imanan wa ihtisaban, penuh dengan keimanan, penuh dengan pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Nah, kaitannya dengan keimanan, pengampunan dosa urusan apa sih, Ustaz? Kalau bukan urusan keimanan? Iya, betul. Dosa, pahala, itu kan masalahnya masalah iman. Balasan dosa, balasan pahala, itu yang realnya, yang pastinya akan nampak di akhirat. Dan akhirat merupakan bagian dari rukun iman. Nah, Imam Bukhari ingin menekankan gini. Di lain pihak, kalau orang malam Lailatul Qadar, terus kita lihat juga dia masih melakukan hal yang negatif lah, masalah negatif, jangan tuduh dia kafir. Dia masih beriman. Di hadis yang lain, di bab yang sekarang ini kita baca, Imam Bukhari ingin menunjukkan bahwa kalau orang udah syahadah, kalau orang udah dirikan sholat, kalaupun sholatnya masih malas-malas, tapi dia tidak mengingkari kewajiban sholat, dia termasuk orang yang beriman. Berarti masih ada imannya. Masih ada imannya, sekalipun karena kemaksiatannya itu dia boleh dikatakan fasik. Ya. Nah, terus gini kayak kalau kita bicara tadi mengenai malam Lailatul Qadar. Nah, ini kan pertama kalau mencari kan bisa ketemu dan bisa enggak nih. Betul. Nah, kira-kira kalau orang misalkan ya, orang tuh mencari malam Lailatul Qadar, tiba-tiba yang kejadian malam Lailatul Qadar misalkan tanggal 25 nih. Kemudian dia sakit tuh, dia pulang atau gimana gitu. Nah, apakah dia juga mendapatkan pahala yang sama tuh? Karena dia udah berusaha juga. Enggak. Tetap lain. Karena teks hadisnya banyak dan ada kata-kata iltamisu, jaga gitu. Jaga malam ini. Kan ada istilahnya, ada mancing, Ustaz. Ketika mancing itu kan boleh dapat, boleh tidak. Jadi kalau kebetulan dia pas nggak di masjid atau sakit atau ada urusan lain nggak ke situ, pulang kampung. Ini salahnya pulang kampung tuh. Salahnya orang kita adalah ketika malam-malam yang luar biasa itu dia pakai, kalau tidak pulang kampung beli baju lebaran. Malam pertamanya penuh tuh. Lihat masjid-masjid. Malam pertama penuh, malam kedua penuh, malam seminggu pertama tuh lumayan lah penuh. Akan tetapi malam akhirnya malah justru tinggal 1-2 soft. Padahal secara pahala jauh lebih hebat pahalanya yang di akhir.
Tapi kayak emang nyari malam Lailatul Qadar harus di masjid aja, nggak bisa di mobil gitu. Sambil pulang kampung gitu kan. Kan malam juga kan nggak tidur sama, nggak tidur ya Kiai. Dia kan namanya qiyam, Ustaz. Qiyam. Qiyam itu artinya? Qiyamnya mendirikan. Oh. Mendirikan. Bukan berdiam diri gitu ya. Bukan berdiam diri. Kalau di bus kan diam diri juga tuh, nggak kemana-mana. Mendirikan dia. Oh. Artinya ihya. Kalau di rumah juga nggak boleh? Di rumah boleh. Nah, itu bedanya antara misalkan di perjalanan di kereta misalkan sama kan sama-sama itu juga tuh, diem juga Kiai. Agak sedikit bedanya kalau kereta tuh nawaitu pulang kampung lillahi ta'ala. Kalau di masjid kan nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kalau bisa double gitu. Pulang kampung sekalian nyari Lailatul Qadar juga. Ini yang sayangnya Ustaz. Iya. Ini filosofinya ini. Orang ya, pilih mana? Muda apa preman gitulah, muda gaul abis, pula tuanya jadi orang masjid ya, orang masjid. Atau mudanya orang masjid, remaja masjid, tuanya anak klub. Pilih mana? Pilih yang mudanya itu kan, mudanya gaul abis, tuanya. Karena apa? Karena al-umuru bi khawatimiha. Rasulullah bersabda, nilai yang akhir itu adalah nilai terakhir, bukan nilai awal. Contohnya, kalau kita lihat persyaratan masuk surga itu kan keimanan, amal soleh sama ridho Allah atau rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, kalau dia udah beriman, dia udah beramal soleh, terus pindah agama di akhir hayatnya, wassalam, wassalam, hapus. Sama dengan awalnya rajin nih ke masjidnya, tarawihnya ya, rajin. 10 hari pertama rajin, 10 hari terakhirnya ini wassalam juga, Bu. Nah, ini kan kita salah ya. Salahnya tadi adalah akhir-akhir hayat itu kenapa diisi yang kurang baik. Akhir-akhir Ramadan kenapa diisi dengan ke mall atau sibuk bikin kue lebaran ya, atau begadang. Itu yang biasa bikin dodol ya. Ketawa-ketawa aja Bu. Jadi apa begadang-begadang dilakonin Bu ya. Karena mungkin kan gini juga Kiai, kan ada satu anggapan barangkali kalau ibu-ibu yang sibuk di rumah, ini dalam rangka beribadah juga untuk mempersiapkan Idul Fitri gitu. Nah, itu nggak ada kompensasi gitu Kiai, kemudahan ibu-ibu yang untuk begitu boleh deh. Ini salahnya kita ya. Salahnya kita. Idul Fitri itu kemenangan apa sih yang paling besar? Kemenangan makannya atau kemenangan diampuni dosanya? Ya. Harusnya kan kemenangan diampuni dosanya. Nah, diampuni dosanya itu harusnya continue Bu, continue. Nah, kita ini kadang-kadang kita lebih gembira dengan datangnya hari raya Idul Fitri atau lebih gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Berakhirnya bulan Ramadan dengan kita sudah diampuni dosanya atau dengan lebarannya kita lebih gembira. Faktanya adalah kita lebih gembira dengan baju baru kita. Itu orang lebih mengharapkan upacara atau kebiasaan kita di bulan di Idul Fitri ya, dengan ghufiralahunya Bu. Padahal kan sebenarnya yang paling utama adalah ghufiralahu ma taqaddama min zambi. Kalau nggak salah kata sahabat dulu begitu datang bulan Ramadan gembira, begitu pergi Ramadan pada nangis ya. Iya. Kalau kita sebaliknya kan, kita sebaliknya. Senang. Iya. Mungkin di sini ada semacam perspektif yang harus diluruskan kali ya. Iya, harusnya diluruskan. Bukan berarti kita nggak boleh bergembira dengan Idul Fitri, nggak. Akan tapi yang harus kita gembirain tuh bukannya dunia, tapi akhirat. Akhirat kan nilainya lebih tinggi daripada dunia. Akhiratnya itu kan tadi itu pesta kemenangan kita kan malam Idul Fitri. Ya. Bahkan saya sering katakan, maaf, yang paling enak adalah meninggalnya Bu malam takbiran. Itu paling enak. Kenapa paling enak? Dosa kita kan baru diampunin.
malam takbiran. Kan teks hadisnya itu mansoma Ramadana. Mansoma Ramadana kapan kita selesai puasa Ramadan? Kan hadis malam takbiran kan selesai. Mansoma Ramadana imanan wahtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Jadi kita diampuni dosa kita tuh malam takbiran. Yang paling enak meninggal malam takbiran. Karena dosa kita baru diampuni semua. Kalau kita udah lebaran, apalagi di Jakarta, di Indonesia ini, lebaran kita kan makan, keliling ke rumah-rumah ini. Pas kita mampir ke rumah saudara kita atau tetangga kita, nih kuenya kayaknya beli nih, bukan bikin, nggak enak nih. Gitu. Ini udah dosa baru, Bu. Dosa baru. Orang bikin kue nggak enak diomongin, orang bikin kuenya kue bilian diomongin, ini kuenya kayak kue toko nih, bukan kue lebaran. Kan diomongin, Ustaz. Udah ada dosa baru. Masya Allah. Nah, rata-rata ketika malam takbiran orang pada meninggal, nggak enak ya nyusahin orang. Atau ada juga nggak enak, saya belum ngerasain makan dodol, makan dodol juga baru meninggal gitu kan. Itu ke ini, Ustaz. Ya kalau gitu kita doain lah, mudah-mudahan ya meninggalnya pada malam takbiran aja. Hah? Lo gimana sih? Mau nggak diaminin nih? Benar. Aminnya ragu-ragu, Gek. Sama kayak gini, Ustaz. Meninggal yang paling enak itu kan di Mekah ya. Iya. Habis pergi haji atau di Madinah habis pergi haji. Di Madinah habis pergi haji, Bu. Jangan belum haji. Nah, itu kan enak tuh. Tapi hampir semua jamaah haji atau 99% jamaah haji itu nggak mau meninggal di Mekah, di Madinah. Iya. Kenapa? Udah beli oleh-oleh. Jam-jamnya ditungguin di kampung. Siapa yang bawa pulang? Baik ya, sebelum kita lanjutkan lagi, karena masih ada banyak pertanyaan-pertanyaan seperti misalkan bagaimana seseorang yang kadang-kadang mungkin nggak niat tetapi diajak temen deh. Nah, nanti akan kita perbincangkan setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetap bersama kami di kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap setia bersama kami dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Nah, sebelum kita masuk, Kiai, saya ingin menyampaikan lagi nih, takut kelupaan. Biasanya kalau udah asik ngomong kita lupa nih. Untuk mengajak para pemirsa sekalian ya, bagi yang ingin bersedekah rutin, silakan menyampaikan Rp20.000 ya ke rekening BCA di 603075131 atau rekening BRI di 05230100003434. Nah, insya Allah apa yang telah disampaikan ini akan dimanfaatkan ya untuk adik-adik kita, saudara-saudara kita belajar sebagai hafiz Quran dan juga belajar tentang ilmu hadis. Nah, insya Allah akan bermanfaat. Baik, Kiai, kita lanjutkan lagi. Kiai, kata Kiai kan tadi di awal orang itu berangkat bergantung niatnya. Iya. Nah, misalkan ada nih teman nih sebenarnya nggak niat untuk ngikutin, cuma dia seneng aja gitu ke masjid nongkrong. Tapi di sana juga biasa orang pada baca Quran, dia di luar aja deh atau sekedar ngobrol-ngobrol gitu. Nah, yang kayak begini bisa dapat juga nggak tuh? Dapatnya belakangan. Gimana belakangannya? Karena gini,
kan lagi ngobrol depan nih, tahu-tahu kedengeran. Iya. Kedengeran. Siapa yang mau masuk surga, ayo masuk. Kita mulai baca, karena kalau malam ini pas kita baca diambil malaikat, maka doa kita akan terkabul. Didengar. Sekali-kali masuk sekali masuk, udah dia masuk, aminin, dapat Lailatul Qadar. Jadi mungkin awalnya nggak dapat ya, tapi kan masjid itu membawa berkah. Iya. Awalnya nggak niat, cuma niat nongkrong di depan, karena kedengaran ini sekali-kali kan nggak apa-apa. Kan gitu awalnya kan sekali-kali. Pas dia udah mulai merasakan, ternyata nikmat. Nikmat udah kecantol. Kan sama dengan, maaf ya, negatif begitu juga. Kan narkoba jangan sekali-kali dicoba kan gitu kan, nanti keterusan. Nah, kalau yang positif kan harusnya dicoba kan gitu. Iya. Nanti keterusan malah jadi bagus gitu. Jadi itu tetap akan mendapatkan amalan. Itu kalau seandainya yang datang kan suka gitu juga, Kiai. Kalau saya lihat tuh ya Bu ya, ada yang bawa kasur, Kiai, bawa bantal gitu. Itu masjid tuh. Jadi pindah tempat tidur sebenarnya. Bawa rantang gitu. Itu sih jadi kayak piknik ya. Jadi masjid itu rame gitu, anak-anak tidur. Nah itu gimana suasana seperti itu, nggak apa-apa tuh? Nabi Muhammad tidurnya di masjid. Malam Lailatul Qadar. Kalau kita pikir-pikir ya, Nabi Muhammad kan rumahnya itu kita lihat program yang kita udah bikin, potret Nabi. Ini juga udah selesai nih, Ustaz nih. Masya Allah. Yang ini tadi ya, yang satu lagi. Silakan lihat di layar kaca para pemirsa sekalian, potret Nabi. Kita lihat Masjid Nabawi. Iya. Masjid Nabawi macam gimana? Kita lihat tempat-tempat bersejarah. Masjid Nabawi. Nanti kita lihat Rasulullah ke ininya ke itikafnya kemana sih? Ini kan rumahnya Rasulullah kan ini, Ustaz. Ini besarnya masjid di zaman Rasulullah. Ini di zaman Rasulullah yang kedua ya, tahun 7 Hijriah. Ini zaman Umar, zaman Utsman dan selanjutnya. Nah, kan ini rumah Rasulullah, kamarnya Aisyah. Nah, kalau mau ke masjid kan tinggal buka pintu doang, udah langsung masuk masjid, nggak pakai jalan semeter 2 meter, enggak Bu, tinggal buka pintu doang udah langsung ke masjid. Itu nginepnya di masjid, nggak pakai pulang. Walaupun sebelahan gitu. Walaupun sebelahan. Selama 10 hari di bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan, Rasulullah di masjid. Sampai kalau ini riwayatnya ada ya, riwayatnya juga sahih, sampai Rasulullah mau cuci rambutnya, dari jendela masjid yang ke rumahnya dilonggarin, Aisyah yang cuciin. Nggak pakai pindah ke ini. Romantis sekali ya. Romantis sekali. Ini juga kita bisa lihat, silakan lihat layar kaca. Tinggal kita tulis rumah Rasulullah ya. Rumah Rasulullah. Maaf, kita lihat rumahnya Rasulullah, peta letak rumahnya gimana, peta letaknya. Nah, ini dia lebih jelas lagi. Ini kamar Aisyah, ini kamar Fatimah. Ini masjid nih, ini pintu Jibril. Ya sekarang kan yang ini kamar Aisyah dengan kamar Saudah sudah berubah menjadi makam Nabi. Nah, kalau ibu-ibu yang ziarah ke makamnya Rasulullah itu kan nggak melalui kamar Aisyah Bu, melalui kamar Fatimah, karena dari belakang ya, kan nggak bisa dari depan. Dari belakang. Nah, ini kan kalau Rasulullah mau ini tinggal ini doang. Iya. Jadi rumah Rasulullah juga nggak gede, Ustaz ya? Kecil, Ustaz. Kita lihat ukuran rumah Rasulullah berapa dibanding rumah ibu, gedean mana, Bu? kita lihat. Nih pengertian letak besar. Besarnya rumah Rasulullah adalah 5 meter kali 4 meter. Astagfirullah. 5 meter. Subhanallah, itu Rasulullah. Itu luar biasa. Seorang pemimpin, Kiai, rumahnya 5 meter dikali 4 meter. Itu yang Umar sering begini. Umar kan sering mengelus dada kan ya, ceritanya kan populer. Umar berkata, "Ya Rasulullah, engkau sebagai Rasulullah yang hak ya, yang benar.
kok hidup seperti ini, sedangkan Raja Romawi, Raja Persia, Kaisar Kisra itu hidup mewah-mewahan dengan segala kemewahannya, padahal mereka adalah salah ya, karena menyembah berhala, menyembah api dan sebagainya. Kenapa engkau tidak angkat tangan sih? Angkat tangan minta supaya Allah, kan kalau Rasulullah mau kan tinggal simsalabim istilahnya, Zat. Iya, minta dibangunin sama sahabatnya yang kaya juga bisa. Tapi apa jawab Rasulullah? Saya kepengen ngerasainnya ntar di akhirat. Itu sahabatnya apa nggak langsung inisiatif sendiri bikinin rumah gitu, guys? Rasulullah nggak mau. Oh, nggak mau. Rasulullah nggak mau. Kan sekarang banyak nih para ustadz juga dikasih mobil gitu kan, dikasih rumah gitu. Ya, kalau Rasulullah kan gini, Rasulullah punya tabungan nggak? Kan beda dengan kita ya. Iya. Ibu punya tabungan nggak? Ada yang 100 juta, 200 juta kan gitu kan. Banyak kan bisa kelihatan 50 juta. Rasulullah tuh kan Bu nggak punya tabungan, Bu. Maksud dulu kan nggak ada bank, maksudnya bukannya bank ya, taruh disimpan di tempat tertentu. Itu Rasulullah nggak punya. Rasulullah kan bahkan bersabda, kalau hari ini aku punya 1 gunung Uhud emas, aku nggak kepengen kecuali 2 hari lagi tinggal sisanya 1 atau 2 keping. Kalau umpamanya Rasulullah punya 1 miliar, hari ini punya 1 miliar, 2 hari lagi atau 1 hari lagi Rasulullah hanya kepengen tinggal 1000-an, 50 ribuan lah gitu. Kalau kita hari ini punya 1 miliar, sebulan lagi masih ada 1,1 miliar. Iya, karena ada bagi hasilnya. Masya Allah. Itu lantainya apa, Kiai? Lantainya pasir. Oh, nggak pakai keramik gitu? Nggak ada. Nggak ada keramik. Kita mau lihat tempat tidurnya. Tempat tidurnya. Silakan pemirsa lihat di layar kaca. Kita tempat tidur. Ya, ini soal sekalian biar kita tuntas ya melihat bagaimana kondisi rumah Rasul. Jadi sekarang berkaca nih, ya Allah, yang selama ini merasa menderita kan, ya Allah rumah saya kok kecil bener bolong, padahal Rasul nggak pakai apa-apaan, Bu, malu jadinya ya. Ya, tempat tidur tidur Rasulullah, tempat tidur Rasulullah ada riwayat, kita langsung baca riwayatnya aja. Ini di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Aisyah berkata, tempat tidur Rasulullah terbuat dari kulit binatang yang diisi serat pohon kurma. Kalau kita bilang sih zaman dulu. Oke. Sekarang nih di riwayat Abu Daud, Abu Kulabah dari beberapa keluarga Ummu Salamah bercerita, kasur Rasulullah sebesar luas seorang yang ditaruh di liang kuburnya. Kasur Rasulullah luasnya sebesar luas seseorang yang ditaruh di liang kubur. Bukannya king size, Bu. Kalau kita king size. Ini maaf ya, ini mungkin agak gimana, tapi kalau Rasul misalkan ingin berdua dengan istrinya gimana kayak kasurnya gitu. Kita baca lagi. Nah, ini kan satu hal yang normal dong ya. Kita baca lagi, nanti akan terjawab. Akan terjawab. Seorang bertanya kepada Aisyah, seperti apa tempat tidur Rasulullah di rumahmu? Beliau menjawab, terbuat dari kulit yang dijali serabut ya. Gitu. Seorang bertanya kepada Hafsah kan istri Rasulullah. Aisyah istri Rasulullah, tadi Ummu Salamah. Jadi yang cerita adalah bini-bininya, istri-istrinya. Beliau menjawab, kain mori yang kami lipat 2 kali. Kain yang dilipat 2 kali. Kita kain yang dilipat 2 kali. Berapa tebalnya saat? Masih tebal ini jauh. Terus 1 malam saya melipatnya jadi 4, berharap agar lebih empuk. Namun saat terbangun beliau bertanya, apa yang kalian sediakan untuk tempat tidurku tadi malam? Kami menjawab, itu memang tempat tidurmu, hanya saja kami melipatnya 4 kali agar lebih empuk. Apa komentar Rasulullah? Dilipat 4 kali itu, kembalikanlah seperti semula, karena keempukannya telah menghalangiku untuk melaksanakan sholat malam. Keenakan tidur. Karena kita kasurnya udah tebel, pakai AC, pakai selimut, salat malamnya lewat, kan gitu, salat malamnya lewat. Terus mana yang kita mau jawab tadi pertanyaan Ustaz Agus? Jawabannya mana? Bukankah ada riwayat yang sahih ya, yang sahih. Kalau Rasulullah harus sholat, kadang-kadang kakinya Aisyah dipindahin kan, untuk sholat. Karena Rasulullah kan kalau sholat wajib pasti di masjid, itu pasti di masjid. Tapi kalau sholat sunnah, Rasulullah sholatnya di
rumah. Nah, ketika Rasulullah tahajud untuk agar muat kaki Aisyah tuh sampai ke geser Aisyah. Kalau kita kan kasurnya di mana, musolanya di mana. Terjawab kan Ustaz jadinya. Iya. Jadi kalau pengen misalkan berhubungan dengan suami istri gitu, iya. Gimana? Ini pertanyaannya wajar kan, Bang? Wajar. Kan biasa kalau orang melakukannya itu di tempat tidur. Kalau dia kan sempit gitu ya. Iya, di tempat yang sempit itu. Masya Allah. Di tempat yang sempit itu. Itu luar biasa ya. Jadi ini sebenarnya Bu ya, kita sedang menertawakan diri kita sendiri nih, kayaknya kita tuh enak banget tidur Kiai ya. Betul. Kagak ada bandingannya sedikit pun. Bedanya kan Rasulullah bersyukurnya luar biasa, beribadahnya luar biasa. Padahal nikmatnya sebenarnya nikmat kenabian tuh luar biasa ya. Nikmat ketakwaan, nikmat keimanan tuh luar biasa. Hanya saja kan kita sering mengukur nikmat itu bukan itu kan Bu. Nikmat itu kan kita ukur rumah, mobil, kebun, kan itu kenikmatan. Padahal nikmat yang terbesar kan iman. Nikmat yang terbesar kan takwa. Nah, Rasul bersyukur atas yang itu. Sedangkan nikmat yang lainnya Rasul tetap bersyukur saat. Nah, kita nih secara materi, yang kita mengukur materi, harusnya kan kita bersyukurnya lebih daripada Rasulullah. Karena materi yang dimiliki oleh kita lebih besar dibanding materi yang dimiliki oleh Rasulullah. Tapi syukurnya kita kalah jauh dibanding syukurnya Rasulullah SAW. Itu benar-benar ya, kalau bicara kayak begitu memang patut ya. Artinya bahwa Rasulullah itu adalah suri tauladan. Terus Kiai, satu lagi Kiai. Kan Rasulullah kan banyak istrinya nih. Rumahnya sempit tuh. Ditaruh di mana yang lainnya Kiai? Tadi Ustaz. Kita akan lihat di sini, silakan pemirsa lihat. Oh iya kan benar kan? Iya. Di layar kaca ada. Di sini ada apa dibikinin rumah lagi tempat lain maksudnya kan? Ada bab rumah. Iya. Kita klik rumahnya. Tadi ada tetangganya, ada peta letak rumah. Kita lihat peta letak rumahnya di sini. Rumah itu dikatakan hujroh. Ini tempatnya Aisyah. Ini tempatnya Saudah. Sebelumnya tempatnya Zainab. Ini dikasih ke Saudah. Terus ini kamarnya Fatimah, ini kamarnya Saudah, Zainab dan Ummu Salamah. Ini kamarnya lagi. Jadi berbentuknya kamar-kamar per istri satu kamar. Cuma satu kamarnya besarnya, ada satu rumah istri besarnya tadi 5x4. Yang agak jauhan rumahnya adalah rumahnya yang dari Mesir itu. Maria Kiptia. Beliau Maria Kiptia itu rumahnya di Kuba, dekat Masjid Kuba. Masjid Kuba kan yang sudah pernah ke Madinah ya, jaraknya sekitar 5 kiloan. Itu yang ini luar biasa nih. Ini dari sini juga kita bisa ngelihat Bu ya, kok bisa sih tinggal bareng-bareng gitu. Tapi itu bukan kajian yang ini nanti ada kalau itu sih. Ya. Baik, mungkin kita akan kasih kesempatan kepada audiens ya, pada Bapak-bapak Ibu yang ada di sini, silakan kalau ingin bertanya ya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris dari Perguruan Islam Al-Mughni. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Pertama, sesuai dengan tema kita kan mencari Lailatul Qadar ya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana upaya kita dalam mendapatkan Lailatul Qadar? Apa cuma sekedar itikaf atau ada amalan yang lebih dari itu? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah seseorang yang sudah mendapatkan Lailatul Qadar itu bisa dibuktikan secara konkret gitu, secara ilmiah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah. Silakan Kiai langsung ditanggapi. Rasulullah udah jawab itu Ustaz. Jawabannya adalah carilah Lailatul Qadar sebagaimana Rasulullah mencari. Cara Rasulullah mencari adalah i'tikaf 10 hari terakhir ya. 10 hari terakhir.
Akan tapi Rasulullah tahu bahwa nggak semua umatnya itu sekelas beliau. Karena itu kalau nggak sanggup 10 hari, carilah yang ganjil. Kalau nggak sanggup juga cari di 25, 27, 29. Kalau nggak juga 27, itu yang karena paling sering. Tapi kalau 27 nggak dapet, ya jangan marah kan gitu kan. Lewat nggak ini. Itu caranya. Apa yang dikerjakan, ikuti juga Rasulullah. Apa yang Rasulullah kerjakan selama itikaf. Nanti kan Rasulullah, Aisyah kan pernah ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana seandainya, kata Aisyah, aku mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jawab Rasulullah sederhana, jawabannya sederhana sekali. Kalau kamu mendapatkan Lailatul Qadar, bacalah Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Apa hikmah di balik itu? Yang paling utama yang kita minta adalah maghfirah, Bu. Maghfirah, ampunan dosa. Kenapa seperti itu? Jawabannya ada di sini. Kita bisa lihat program yang kita buat di surga dan neraka. Para pemirsa boleh melihat di layar kaca. Maaf saya salah ini klik. Ya, ini Ustaz Agus. Ya. Kita lihat neraka. Kita lihat penghuninya. Penghuni neraka. Klik sini. Klasifikasi penghuninya. Ada dua penghuni klasifikasinya. Ada penghuni tetap, orang musyrik dan orang kafir, itu akan menjadi penghuni tetap neraka. Ada penghuni sementara. Penghuni sementara adalah orang mukmin yang berdosa. Kita kan udah mukmin. Kalau kita berdosa tak? Ibu punya dosa nggak, Bu? Punya. Langsung Bapak juga lancar. Iya, ibu yang udah tua aja masih ngaku punya. Iya, Bu. Termasuk saya juga masih punya. Walhasil kalau kita punya dosa, kan mungkin kita menjadi penghuni sementara neraka. Jangan dong. Supaya jangan dong, Bu. Kan diajarin kan oleh Rasulullah kan, istighfar atau tobat. Istighfar atau tobat. Istighfar kan artinya minta maaf. Tobat juga artinya kan sebenarnya minta maaf, minta ampun, ya, minta ampun dari Allah. Nah, minta ampun adalah Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Diulang lagi Ustaz biar sama-sama. Iya. Dibaca yang pelan-pelan. Kita baca ya, mudah-mudahan kita dapat Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Masya Allah. Mudah-mudahan ya Ustaz ya. Senang banget deh. Nah, soal buktinya tadi yang kita ini kan babnya bab iman. Jadi kita bilang nggak ada Ustaz orang yang malam itikaf malam Lailatul Qadar pergi naik motor, pulang naik mobil. Kecuali motornya hilang, naik taksi. Itu nggak pergi naik motor, pulang naik mobil. Tapi istilahnya tahu-tahu orang yang itikaf di masjid dapat Lailatul Qadar, semuanya dikasih mobil salah satu, Bu. Kan nggak ada. Atau kelihatan dari mukanya kalau Ustaz bilang, wah kayaknya muka antum ini bercahaya nih gitu. Atau merasa sendiri GR gitu. Kayaknya saya dapat ya. Gitu gimana ya? Ini soal iman tuh nggak kelihatan, Ustaz. Nggak bisa orang walaupun dia wah lebih bersih, nggak bisa gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Ini iman dan nanti kan iman balasan persisnya nanti kan kita dikasih struk pahalanya itu kan nanti di akhirat. Kalau kita mau lihat gambarannya, ntar kita lihatnya di mana? Lihat di layar kaca. Di sini nih, dihisab. Waktu dihisab kita akan ketahuan. Baik, tadi Ibu masih ada, Bu, sebelum masih ada waktu sedikit mau bertanya? Oh, lupa Bu bertanyaannya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Aja Yusmirdas dari Rawamangun. Ya. Ustadz, saya pernah mendengar bulan Ramadan itu penuh dengan ampunan, rahmat dan terhindar dari siksa api neraka. Sekarang yang akan saya tanyakan, Lailatul Qadar itu kan terjadinya 10 hari bulan Ramadan akhir, yaitu bulan ganjil-ganjil. Yang akan saya tanyakan Ustadz, apakah ada tanda-tanda yang positif
hampir sama dengan anak tadi yang menanyakannya. Untuk bagi kita yang beriman, katanya kita beriman semua. Apakah tanda-tanda yang ada positif bagi kita ini? Lailatul Qadar itu apa tanda-tandanya yang pasti? Terima kasih Pak Ustaz. Ini Kasat, saya juga pernah dengar katanya, nambahin nih, katanya itu angin tuh nggak ada berhembus. Kemudian cuacanya terang gitu. Cerah. Nah itu apa? Bisa dilihat dengan seperti kalau ada tanda-tanda di awal, nanti bulan Ramadan nanti ibu telepon saya ya. Kali itu berarti bukan mancing, Ustaz. Kalau mancing itu kan artinya kan ini ya, nggak kelihatan, nggak kelihatan, ada tapi nggak kelihatan. Kalau kelihatan itu namanya nyerong, bukan mancing. Nah nanti dari mana kita bisa tahu atau enggak? Setelah Lailatul Qadar, bukan malam Lailatul Qadar, bukan maghribnya udah ketahuan, bukan siang udah ketahuan, akan tapi setelah. Walhasil orang yang nggak mancing nggak dapet. Setelah itu maksudnya dari mana ketahuannya? Ini semalam Lailatul Qadar, kita tahunya pagi ini. Pagi ini kita tahu. Kalau semalam Lailatul Qadar, nggak bisa nih, ntar malam Lailatul Qadar nih, nggak bisa. Kok nggak tahu pagi juga dari mana? Paginya ya? Ini ada hadisnya kalau yang ini. Nah di antara tanda-tandanya adalah matahari cerah, matahari tidak panas, tidak juga gelap. Awalnya itu cerah, itu tanda-tandanya. Tapi lagi-lagi tadi itu udah lewat. Oh, berarti kalau kita ngelihat begitu kelewatan malam ya. Oh, begitu. Jadi ada yang siap-siap nih katanya cerah hari ini udah kelewatan. Keretanya udah jalan. Gitu. Baik. Ya, baik itu. Baik, ya, barangkali di akhir pembicaraan kita akan ada yang disimpulkan sedikit ya. Lailatul Qadar itu pahalanya besar sekali. Dan hanya orang-orang yang beriman yang menginginkan pahala yang besar itu yang mencari Lailatul Qadar. Dan balasan atau hadiah yang dijanjikan oleh Allah itu akan kelihatan ketika di hari kiamat nanti. Masya Allah. Baik, alhamdulillah pemirsa, demikian tadi ya kajian kita, subhanallah ya, dengan Dr. Ahmad Lutfi. Kita telah mendapatkan ilmu dan semoga saja ilmu ini ya semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya minggu depan kita masih akan berjumpa dengan kajian Kitab Kuning, maka jangan kemana-mana dan juga segera dapatkan ini CD-nya supaya apa? Jadi sambil mengaji kita bisa sambil melihat. Dan silakan untuk mengklik www.pusatkajianhadis.com, nanti bisa informasi di sana ya Kiai ya. Dan kepada Anda juga sekali lagi yang ingin menyampaikan sedekah, silakan jangan lupa ya, per bulan dengan 20.000 rupiah ini kita bisa mendapatkan rumah di surga ini dengan hanya 20.000 loh Bu. Ya, nggak usah cicilannya mahal-mahal apalagi kalau lebih mahal maksudnya. Ke rekening BCA di 60307513551 atau di rekening BRI 05230100034304. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.